Hello everyone. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Let's go. Perkenalkan, nama saya Natalia Desi, NIM 2112061948, Prodi PGSD kelas B12. Tujuan pembuatan video saya ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Multimedia Pembelajaran di SD. Dosen pengampu Warkintin NPD. Halo semuanya, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak mendoakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bersyukur dan juga bersemangat. Pada pagi hari ini kakak akan menyampaikan pembelajaran kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kita senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran yang kakak sampaikan hari ini. Adik-adik, apakah kalian semua sudah siap? Nah, adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1 ada Edo, Ani, dan Lala. Nah, gambar kedua ada Udin, Budi, dan Landi. Adik-adik, apakah kalian tahu apa tujuan penanaman pohon di gambar itu? Nah, kakak akan menjelaskan apa tujuan penanaman pohon itu. Simak penjelasan kakak berikut ini. Sebelumnya, coba adik-adik tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, kegiatan apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Nah, gambar yang pertama menunjukkan kegiatan penanaman pohon untuk penghijauan atau biasa disebut dengan reboisasi. Nah, pertanyaan yang kedua, di mana kegiatan itu bisa dilakukan? Kegiatan penanaman pohon ini dapat dilakukan di daerah perbukitan yang tandus serta di lingkungan sekitar seperti halaman rumah atau sekolah. Pertanyaan ketiga, apa manfaat dari kegiatan itu? Nah, manfaat dari kegiatan penanaman pohon ini membuat lingkungan menjadi lebih arsih. Jika pohon telah tumbuh besar dapat menahan erosi dan banjir. Nah, akar-akar pohon dapat menahan air hujan sehingga menambah persediaan air di tanah. Pertanyaan keempat, apa tujuan dari kegiatan itu? Nah, kegiatan penanaman pohon bertujuan menghijaukan lingkungan dan memperindah lingkungan agar udara terasa segar. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Nah, ada air yang aman untuk digunakan dan ada juga yang tidak aman digunakan. Air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak harus jernih, tidak berasa, dan tidak berbau. Untuk mencuci pakaian, air yang digunakan harus jernih serta dapat melarutkan kotoran dan sabun. Jika digunakan untuk melarutkan deterjen, air sada hanya sedikit menghasilkan busa. Akibatnya, kemampuan deterjen mengangkat noda pada pakaian akan berkurang. Mencuci pakaian dengan air sada juga akan mengakibatkan pakaian menjadi kusam. Kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman yang digunakan sebaiknya tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi tanaman, misalnya air deterjen. Namun kita dapat menggunakan air bekas mencuci bahan makanan atau air hujan untuk menyiram tanaman. Air untuk kebutuhan sehari-hari, 33% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimiawi, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Persyaratan yang pertama itu secara fisik, tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun. Suhunya antara 10-25 derajat Celcius dan tidak meninggalkan endapan. Syarat yang kedua itu syarat kimiawi, yang tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium,
dan pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Syarat ketiga, mikrobiologi, tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Adik-adik semua, jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Nah, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, bahwa air memiliki syarat-syarat. Air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak harus jernih, tidak berasa, dan tidak berbau. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Untuk mencuci pakaian, air yang digunakan harus jernih serta dapat melarutkan kotoran dan sabun. Pertanyaan ketiga, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan? Untuk menyiram tanaman. Untuk menyiram tanaman, air yang digunakan sebaiknya tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi tanaman, misalnya air deterjen. Namun, kita dapat menggunakan air bekas mencuci bahan makanan atau air hujan untuk menyiram tanaman. Jadi pada yang sudah kita pelajari sama-sama adik-adik semua, tadi itu adalah kegiatan pelestarian lingkungan dan manfaat bagi kehidupan manusia. Dan yang kedua itu pengetahuan tentang kualitas air serta dampak pada kehidupan. Nah, adik-adik, pembelajaran hari ini selesai ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran video selanjutnya.